sini saya akan menjelaskan tentang membuat data frame dan juga memasukkan variabel baru ke dalam data frame. Nah, di sini pertama kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Di sini yang pertama saya memasukkan nama, dan di sini juga saya memasukkan 10 nama atau 10 anggota. Ada Aldo, Bento, dan lain-lain juga. Setelah itu saya juga ingin memasukkan NIM dari 10 nama ini, teman-teman. Saya masukkan NIM sama dengan C, dan saya masukkan NIM mereka masing-masing. Ada 1224, 520, 1224, 521, 1224, 522. Setelah itu juga saya ingin memasukkan gender dari siswa ini, teman-teman. Jadi saya masukkan dengan cara yang sama seperti memasukkan namanya. Ada M itu male dan F itu female. Setelah itu juga saya ingin memasukkan nilai dari 10 orang ini. Jadi saya namai dengan tugas 1, dan cara nginputnya sama dengan kita menginputkan NIM, dan kita masukkan 10 juga nilainya. Setelah itu saya juga ingin memasukkan nilai tugas 2-nya, dan saya inputkan juga sama 10 nilai. Kita run, dan setelah itu kita ingin memasukkan data ini ke dalam data frame. Dengan cara apa? Dengan cara data underscore saya. Di sini saya namai datanya data saya, dan sama dengan data frame kita masukkan nama, NIM, gender, tugas 1 dan tugas 2, dan kita panggil datanya dengan cara memunculkan datanya dengan cara seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita terlihat bahwa ada nama, NIM, gender, tugas 1 dan tugas 2. Setelah itu kita menambahkan variabel ke dalam data frame. Di sini saya pengen nambahin tugas 4, nilai tugas 4 dari 10 orang ini, teman-teman. Dan saya inputkan 10 nilai dengan cara data saya dolar tugas 4 sama dengan C dan nilai dari orang-orang itu. Selanjutnya untuk memprintnya, kita print dengan cara buat data underscore saya, dan di sini akan dimunculkan printan data itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Neliana dengan NIM 122450036 dari kelompok 5 Komstat FC. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang subsetting data. Sebelumnya, sebelum melakukan subsetting data, kita harus mempersiapkan data yang telah running dulu, yang sudah dipersiapkan atau memiliki sebuah data frame. Nah, di sini saya telah mempersiapkan data frame. Nah, data frame tersebut telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Oke, baik. Nah, kita akan menjelaskan mengenai subsetting data, di mana subsetting data merupakan teknik untuk memilih subset dari data yang relevan dari data set yang lebih besar. Jadi bisa kita bilang bahwa subsetting data ini merupakan teknik untuk kita mempersempit atau memperkecil data yang kita butuhkan saja, atau kita bagi-bagi gitu. Nah, gimana sih cara kita mensubsetting data? Nah, di sini pertama kita akan membuat yaitu mengenai tentang menampilkan nilai dari tugas 2. Nah, kita akan menampilkan nilai dari tugas satu dulu deh, dari nilai dari tugas 1. Nah, yaitu dengan cara kita inisiasi dulu nilai 1 sama dengan data nama data kita, dan kemudian dolar, kita tugas 1. Nah, setelah itu kita panggil nilai 1. Kita running,
maka akan menghasilkan 85, 90, sampai dengan 100. Nah, gimana kalau kita mau mengetahui nilai dari tugas 2? Caranya seperti saja, sama saja. Terus kita buat inisiasi baru nilai 2 nih. Data underscore nilai, kemudian kita kutip atau kita panggil menggunakan dolar, kemudian kita ambil tugas 2. Kita panggil berarti nilai 2, kita running. Nah, di sini datanya yaitu 90 sampai 65 di mana terdapat NA atau 0. Nah, kemudian kita akan menampilkan untuk menampilkan nilai dari mahasiswa yang bergender wanita. Menampilkan nilai dari mahasiswa yang bergender wanita. Nah, yaitu caranya hampir sama perempuan, karena kita mau yang perempuan kan, perempuan sama dengan kita panggil data kita, nilai terus dolar, kita panggil gender. Nah, di sini kita akan membuat female, berarti sama dengan F, itu kan kita datanya itu. Kemudian kita panggil perempuan. Nah, kita running. Di sini datanya false, false, true. Nah, buat kita menampilkan apa aja sih isi datanya, yaitu dengan cara kita panggil nih data nilai, kemudian kita pakai array yaitu kurung sikunya, berarti perempuan. Nah, kita running data. Berarti di sini data, kita running. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya begini, kan ini false, false, true. True di baris ketiga, berarti ini kan baris ketiga, Kristen yaitu female. Nah, kita punya lagi true nih di sini, true, yaitu di baris 10, berarti kan benar, dia di baris 10, dia Juminten, yaitu perempuan. Di sini kita punya 5 baris, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diberitahuanlah bahwasannya baris ketiga 5, 6, 8, 10 itu merupakan perempuan, yaitu sebanyak 5 baris. Kemudian kita akan menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai lengkap. Tidak lengkap dulu deh. Menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai tidak lengkap. Nah, itu kita dengan cara seperti ini. NK, apa saja. Nah, di sini berarti NK, ISNA ini buat memanggil nilai tidak lengkap. Seperti ini, data nilainya ini kita panggil lagi dengan parameter tugas 1. Kemudian tegak lurus nih, NA, data nilai. Kita panggil yaitu kita ambil pakai dolar tugas 2 sampai dengan tugas 4. Kemudian kita panggil pakai data underscore nilai, yaitu kita pakai array buat menampilkannya data tersebut, berarti NK, kemudian kita running. Nah, kelihatan. Berarti yang memiliki nilai kosong atau nilainya tidak lengkap yaitu baris kelima, 7, dan 9. Berarti ada 3 baris yaitu Erkanta, Guldok, dan Ikhlas. Nah, lanjut. Kemudian kita akan menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai lengkap. Mahasiswa yang memiliki nilai lengkap. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan ini. Dalam kurung seru is Oke.
Caranya sama, yaitu berarti kita NL, nilai lengkap, sama dengan dalam kurung ru is dot, nah kita panggil data dot to, data nilai kita panggil tugas 1. Oke, dan berarti kita menggunakan operator dan di sini. Dan sama itu ini apa saja nah, tugas 2 Honda dan Isdona punya nilai plus 3 dan penentuan plus nah, plus oke, kita sudah, kemudian kita akan merunningnya. Kita lihat dalam kurungnya, dalam kurung, dan di sini kita harus isna ini dalam kurung dan isna kita pakai dalam kurung juga, dan caranya benar, berarti tinggal kita panggil nilai data nilai parameter NL. Nah, berarti di sini nilai yang lengkap yaitu kita punya 7 baris. Di mana di sini kita ditampilkannya tidak hanya yang memiliki nilai lengkap. Nah, gimana sih kalau semisal ternyata NL-nya yang di sini NL terus kita ini karena berarti ini nggak bisa, maka harus NL baru koma. Nah, karena kalau kayak gini berarti unfinded column selection itu berarti kan kita dimintanya tuh manggil ini kan baris terus baru kolom gitu. Ya kan ini baris, kita manggil baris. Kalau kita manggil kolom baru bisa nih. Nah, kemudian coba kita buat di sini, nggak bisa sih, harusnya nggak bisa tuh, karena dia yang diminta kan kolomnya saja. Begitu. NL kita balikkan lagi berarti NL koma. Nah, ini. Oke, itu merupakan subsetting untuk melihat mahasiswa yang memiliki nilai lengkap. Kemudian kita akan mengganti nih nilai yang tidak lengkap menjadi nilai yang mau kita isi. Misal kita mengganti
nilai NA. Nah, kita mau mengganti nilai NA. Gimana sih caranya? Pertama, berarti kita panggil ini kita dulu, data kita. Nah, di sini kita pakai sama seperti tadi, yaitu dolar data. Nah, kita mau mengganti tugas satu nih. Tugas satu berarti kita tanda panah if else if else dalam kurung is dot nah dalam kurung data nilai, kita panggil lagi tugas satu. Nah, kita mau mengganti nilainya misal dengan 70. Nah, berarti kita di sini koma 70, kemudian koma, langsung kita panggil lagi data nilai. Terus kita panggil tugas satu. Udah, kemudian kita mau membuat eh, ini untuk mengisi data nilai tugas satu kan. Kemudian kita mau membuat data nilai tugas dua. Data nilai tugas dua, kemudian dua equals is dot panjang tugas dua. Nah, kita mau mengisi dengan nilai berapa? Semisal 90, data nilai tugas dua. Kemudian kita lanjut. Kalau mau membuat data nilai sampai 14, data nilai tugas tiga. Kita lepas panjang. Hmm, is dot nah dalam kurung data nilai, kita panggil tugas tiga koma 100. Data nilai panggil tugas objek data nilai nih, typo. Kita kami benar. Nah, kita kan mau sampai data 4 ini, nanti tinggal kita kopas saja. Set. Nah, udah bisa kita mau ganti nilainya yaitu 99. Nah, terus berarti kan di sini ada eh, yang itu yang NA di sini kan ada apa? Ada tugas satu, tugas dua, tugas tiga. Nah, ternyata di tugas 4 ini nggak ada. Nah, apa ya udah nggak apa-apa. Hmm,
data data nilai running salah. Nah, di sini kan nggak ada yang nggak tugas 4 ini kan nggak ada yang kosong. Cuman kita tetap ngebuat nih, buat nilai tugas 4 ini 99, maka dapat kita lihat di tugas 4 bahwasannya angka 99 nggak ada kan, karena dia nggak ada kosong, jadi dia nggak bisa masuk. Sedangkan di tugas 1 kita mengisi 70 nih yang punya ikhlas tadi. Nah, itu berarti dia masuk nih 70 ini. Kemudian yang 90 juga masuk ternyata di sini, dan yang 100 juga masuk di sini. Oke, lanjut. Kita akan membuat atau kita akan membuat untuk menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade. Jadi kita mau mengetahui nilai mahasiswa yang nilainya di atas passing grade. Kita tentuin yaitu lebih dari nilai passing grade-nya, berarti nilai lebih dari sama dengan 60. Nah, di sini kita mau mengetahui mahasiswa yang nilainya di atas 60 itu siapa aja sih? Yaitu dengan cara pertama, pasti kita inisiasi dulu nih, misal PG yaitu passing grade. Berarti sama dengan kita panggil data nilai. Nah, kita panggil lagi kutip, kita ambil pakai tanda dolar, tugas 1. Udah, kemudian kan karena kita mau lebih dari sama dengan 60 dan data nilai ini typo nilai. Ya, kemudian dan berarti sama lagi data underscore nilai. Pak, ambil di tugas 2. Tugas 2 yaitu berarti kita mau berapa lagi? Itu 60. Dah, kemudian dan lagi, dan apa, dan nilai, dan data underscore nilai, kita ambil lagi di tugas 3, yaitu kita mau lebih dari sama dengan 60. Kemudian kita mau lagi nih, mau di tugas 4 ternyata kita mau tahu lagi. Itu berarti kita pakai lagi dan dalam kurung data nilai panggil yaitu tugas 4. Dah. Kemudian ternyata kita kan mau memiliki nilai yang di atas passing itu. Nah, di mana kita itu mau memiliki nilai apa ngasih tahu yang nilainya yang lengkap aja gitu. Tapi nanti, nah, makanya ini coba kita mau eh, running dulu. Berarti data data nilai pakai ini berarti PG karena running. Nah, ini merupakan data nilai yang ternyata nilai-nilainya lebih dari sama dengan 60. Oke, kalau misalnya kita mau biar NA-nya nggak ada gitu, berarti tinggal kita tambahin aja nih di sini yang misal kita pengennya lengkap, berarti kita ini tambahin di sini. Nah, berarti kita pakai parameter ini, kita tambahin kode di sini. Dan dan error simbol data nilai.
kayak gini. Nah, ini ditampilkan lagi. Kalau semisal kita mau melihat data nilai yang passing grade-nya yaitu lebih dari 60 tapi cuma sampai tugas 3. Nah, seperti ini. Makanya di tugas 4 ini dia ada 50-nya kan karena kita eh, nggak membuat kalau kita mau melihat nilai data yang lebih dari 60 di tugas 4. Nah, kalau semisal kita mau melihat data nilai di tugas 4 yang lebih dari berapa? Misal lebih dari 75, berarti kita dan data 4. Berarti kita di tugas 4 yaitu lebih dari 75. Sekarang ini. Tuh. Berarti yang di tugas 4 yaitu dia 80, 80, 85, 75, 85. Dia akan semakin kecil, teman-teman. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raid Muhammad Novel dengan NIM akhir 27. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai recording data dan sorting data. Pertama-tama untuk recording data sendiri, misal kita buat data baru gitu, dari data yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kan kita udah ngelakuin dengan buat variabel sama nambahin variabel sama subsetting data. Nah, sekarang ini kita akan melakukan ke recording data. Nah, ini kita akan membuat apa kolom baru atau data baru gitu. Kita inisialisasi dulu dengan numerik O. Tekan numerik. Nah, jadi ini kita akan membuat fungsi, dia itu akan mengaplik apa fungsi numerik itu dia, jadi ini akan fungsi ini nih untuk memilih kalau apa kolom-kolom yang bernilai apa yang tipe datanya itu numerik gitu. Nih kan ada tugas satu, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Nah, ini kita dengan dengan fungsi apply. Nah, ini kita pilih dari datanya data nilai sebelumnya kita inisialisasi dan is numerik ini untuk data yang kita pilih. Kita memilih data yang numerik dulu gitu. Nah, dari ini kita buat dari di data nilai ini kita buat kolom baru dengan nama total dengan data total ini nih itu berupa apa jumlah dari baris-baris dari setiap barisnya gitu. Jadi baris satu nih misal 85 ditambah 90 tambah 100 tambah 80. Jadi gitu kita buat fungsi row terms data nilai. Nah, di ini kita aplikasiin untuk numerik kolomnya. Kan ini kan kalau di di data frame itu kan dia biasanya kalau ini nih fungsi yang awal ini kan sebenarnya kan ini baris. Nah, untuk yang kedua setelah koma ini kan apa? Identifikasi buat ini kolomnya. Nah, jadi kita masukin numerik kolomnya ke sini. Sehingga nanti hasilnya itu bakal nih kita tampilin dulu. Tuh. Jadi kita punya kolom baru dengan nama kolomnya itu total nih. Kan sebelumnya cuma nyampe tugas 4 doang. Nih. Sekarang kita punya kolom baru, nama itu total gitu. Nah, total ini kan jumlah dari ini 85 tambah 90 tambah 100 tambah 80 tuh. Coba nih kita totalin dulu. Misal.
Tuh, kan totalnya sama tuh. Jadi sebenarnya ini kan numerik. Kalau ini kita milih kolom-kolom numerik. Nah, dari kolom numerik ini kita jumlah setiap barisnya nih. Untuk baris pertama tuh kan ini sama nih. 355 dari 85 ditambah 90 tambah 100 tambah 80. Itu kan makanya hasil 355 dari 90 8 ditambah 80 tambah 70 tambah 50 makanya hasilnya 290 gitu. Nah, selanjutnya kita buat juga kolom baru dengan nama kolomnya itu nilai akhir. Nah, top akhir. Selain ini kan kita dari penjumlahan setiap baris. Nah, selain dari ini, kita juga bisa buat untuk recording ini kita bisa juga buat tuh berdasarkan ini operasi matematika gitu. Nah, ini jadi dari misal dari kolom nilai akhir ini berupa rata-rata dari kolom apa untuk tugasnya dari tugas 1 sampai tugas 4. Nah, dari data nilai total untuk kolom total ini kan dibagi 4 rata-ratanya kan. Nah, itu hasilnya yang akan bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita punya kolom baru dengan nama nilai akhir berupa rata-rata dari data nilai apa dari total dibagi 4 gitu. Dari tugas-tugas ini dirata-ratain. Nah, jadi kita punya kolom baru. Selanjutnya untuk recording ini kita juga bisa menambahkan apa kolom baru berupa variabel keterangan gitu. Misal kayak string lah gitu. Nah, misal kita buat lagi data nilai keterangan gitu. Ini sama dengan password. Nah, ini mesti kita tampilin. Kita udah tahu ini. Sudah ditambahin kolom keterangan. Nah, jadi untuk ini kita buat kolom baru dengan nama tuh keterangan nama kolomnya. Nah, dia tuh berupa dari faktor atau dengan ini dengan apa kita ngelihat data nilai apa dari nilai akhir dari data nilai dari data frame kita data nilai akhirnya. Nah, kita breaks untuk dari 0 sampai 59 itu nanti bakal masuk ke tidak lulus dan untuk dari 60 sampai 100 itu bakal masuk lulus. Coba kita running. Nih, jadi tuh. Kan tadi kan kita breaks. Nih, 0 sampai 59 itu kan tidak lulus. Nah, ini nih, contoh. Nih, 50. 50 kan berada di rentang dari 0 sampai 59. Jadi ini masuknya ke tidak lulus gitu. Nah, kalau kita untuk yang 60 sampai 100 itu bakal lulus nih. Contoh nih. Ini kan yang di baris ini dia kan nih nilainya 60. Nah, ini masuknya ke lulus. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari recording data ini untuk mengubah nilai-nilai dari dalam dataset ini untuk menyederhanakan
sama menyusun ulang gitu dan atau memformat gitu agar kita lebih mudah gitu dalam menganalisis itu kan jadi kan kita lebih tahu jadi bisa ngitung totalnya bisa ngitung meannya atau rata-rata dari nilainya sama kita juga bisa tahu apa apakah kalau nilainya segini ini nilai akhirnya segini ini lulus atau enggak dan seterusnya gitu nah ini juga nah selanjutnya itu kita akan masuk ke sorting data. Nah, untuk sorting data sendiri, ini fungsinya itu untuk mengurutkan data. Nah, kita bisa ngurutkan data dari tinggi ke besar dan dari besar apa dari tinggi ke rendah dan dari rendah ke tinggi gitu. Nah, untuk ini kita coba dulu misal kita mau ngurutin apa ya, ngurutin NIM deh. Kita buat dulu fungsi buat ngurutin NIM-nya. Jadi itu make kita buat fungsi untuk ngurutin NIM ini kita pakai fungsi order. Kita pilih kolom NIM. Nah, nih untuk kalau misalnya bawaan gini nggak kita decreasingnya kalau fungsi bawaan order ini nih decreasingnya itu false. Jadi dia datanya itu bakal dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Dia kayak dari nilai yang paling rendah ke nilai yang paling tinggi gitu. Kalau discrediting false gitu. Coba kita aplikasiin dulu ke datanya kita, data nilai. Kita sort dulu, kita masukin. Nah, ini buat kelihatan. Nah, ini kan kita lihat nih, bisa kita lihat untuk NIM ini diurutin dari terkecil ke tertinggi gitu. Nah, kalau misal kita decrease-nya kita truein, nah maka dia tuh ngurutin NIM-nya tuh dari terbesar ke terkecil nih, dari 0 dari 92, 91, 79 baru ke satu gitu. Selain ya, selain bisa ngurutin ini kan NIM-nya kan sebenarnya NIM ini kan kita buat karakter gitu. Ini juga bisa ngurutin kayak berdasarkan apa sih alfabetik gitu. Misalnya kita ngurutin nama, kita mau ngurutin nama, kita buat dulu fungsi buat insertnya, itu pakai fungsi order lagi kita tadi, kita pilih kolom nama, kita coba kita running nih. Nah, ini kan yang awalnya namanya itu urutannya dari Aldo Bento PDIF.
ini data awal memang udah sort ya. Nah, sebenarnya kita coba kita urutin deh dari yang dari besar ke kecil dulu. Dikresin kita set true. Nah, maka jadi gini. Tuh, jadi yang awalnya tadi kan Aldo, Bento, Kristen, Delgo. Nah, kita jadi bakal berubah jadi Juminten dulu baru ikhlas gitu. Selain buat apa sorting data kategorik, ini juga bisa dipakai buat nge-sorting data numerik. Nah, misal kita mau nge-sort nilai total. Nah, kan kita nge-sort nilai total itu da- dengan decreasingnya true atau menurun gitu. Jadi nilai total dari tertinggi ke terbesar, ke terendah. Jadi nih, kan nih Aldo yang nilai totalnya 355 itu si Bulldog 350, si Delgo 330, ini apa sih Juminten 325. Nah, nah ini kan nih kasusnya sama nih nilainya. Nah, dia kalau nilainya sama gini, dia ngurutinnya berdasarkan indeks nih. Jadi kan indeks 3 dulu baru indeks 9. Karena nilainya kan ini sama totalnya 315 sama apa yang bawah juga 315. Dia ngurutinnya jadi berdasarkan indeksnya. Indeks 3 dulu baru indeks 9 gitu. Nah, untuk sorting ini nih sebenarnya bisa bantu kita buat mudahin analisis gitu. Kayak misal kita pingin tahu gitu kalau urutannya siapa sih yang nilai totalnya paling tinggi gitu. Kayak bisa juga kita bisa nge-ranking gitu. Misal kita pengen tahu kan kalau kita ngurutin nilai akhir dari besar ke rendah itu kan sama aja kayak secara nggak langsung kita buat rankingnya juga kan. Nah, jadi kita bisa tahu mana yang nilainya paling tinggi, nilai ujian, nilai-nilai tugasan paling tinggi gitu kan. Nah, kita bisa tahu nih kalau Aldo nih dia tuh nilainya paling tinggi dari 10 baris yang kita punya, 10 baris data yang kita punya. Nah, kita juga bisa tahu siapa sih yang nilainya paling kecil. Kita bisa tahu, bisa ngelihat nih yang paling bawah nih siapa sih Hori kita. Nah, nilainya tuh dia paling kecil dari nilai semua nilai nilai tugasnya. Dia rata-ratanya apa nilai akhirnya cuma 50 gitu. Ya totalnya cuma 200. Sekian penjelasan saya untuk recording data dan sorting data. Selanjutnya untuk merging data akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Rani Puspitasari dengan NIM akhir 30. Di sini saya akan menjelaskan bagian merging data dan reshape data. Di sini kita akan membuat data baru berupa nilai tambah. Kita di sini membuat variabel baru yaitu nilai praktikum yang berisi 10 nilai yaitu 80, 90, 40, 65, 85, 100, 70, 45, 75, 95, dan kita buat nilai praktik, nilai kuis ada 10 nilai juga yaitu 80, 60, 70, 85, 95, 65, 50, 90, 75, 65, dan yang terakhir adalah membuat variabel nilai tambah. Kemudian kita gunakan fungsi data frame untuk menggabungkan nilai praktikum dan nilai kuis tadi berdasarkan nama. Kemudian kita panggil
nilai tambahnya, kemudian kitaran, maka tabel yang keluar akan ada nama, nilai praktikum, dan nilai kuis. Selanjutnya kita ingin menggabungkan data nilai tambah dan data nilai sebelumnya menggunakan fungsi merge. Masukkan nama variabel yang ingin digabungkan, yaitu data nilai dan nilai tambah. Dan digabungkan berdasarkan kolom nama. Lalu tabel yang akan muncul akan panjang dari nama sampai nilai kuis. Kemudian selanjutnya ada proses reshape. Reshape adalah proses mengubah format atau struktur data tanpa mengubah isinya. Di sini kita ingin menambah kolom baru, yaitu IPK dengan nilainya sebagai berikut. Ada 10 nilai juga. Selanjutnya kita tambahkan lagi kolom status dan ada 10 data juga. Ada cuti, lulus, dan baru. Selanjutnya kita ingin membuat variabel baru, yaitu data underscore mahasiswa menggunakan fungsi frame, fungsi data frame. Kemudian kita masukkan nama kolom yang ingin kita reshape. Nah, maksudnya kita tambahkan tadi dengan IPK dan status, kemudian kita panggil lalu kita run. Maka tabel barunya akan berisi kolom nama, NIM, gender, IPK, dan status. Kemudian di sini kita ingin mengubah dimensi data menjadi white. Kita gunakan variabel data, kemudian fungsi reshape data tadi, data mahasiswa. Kemudian itvar adalah sebagai identifier. Jadi identifiernya itu ada kolom nama, NIM, dan gender. Kemudian timevar-nya akan dipisah menjadi white itu berdasarkan status, yaitu ada cuti, baru, dan lulus. Kemudian direction-nya adalah menjadi white. Kemudian kita panggil, lalu tabel yang baru akan ada kolom IPK cuti, IPK lulus, dan IPK baru. Kemudian kita ingin mengubah bentuk dari white ke long. Kita buat variabel baru lagi, yaitu data 1. Kemudian kita gunakan fungsi reshape, masukkan variabel data white tadi, yaitu data. Varying-nya adalah, jadi di sini dari IPK baru, cuti, dan lulus akan kita jadikan menjadi satu kolom. Kemudian direction-nya adalah long, dan kita panggil data 1, kita run, lalu akan muncul tabel seperti ini.
kasih.